Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita ini tidak ada arti, tidak mampu. Kita menjadi satu produk gagal. Kita menjadi prototipe yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jangan hiraukan itu. Jangan dengarkan perkataan di sekeliling kita. Jangan ragu dan takut terhadap apa kehidupan yang kita alami. Shalom saudara, saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, dalam hidup ini itu banyak sekali kita mengalami yang namanya kekecewaan. Kita mengalami yang namanya suatu ketidakadilan. Bahkan tidak sedikit kita mengalami yang namanya kita diperlakukan tidak adil. Hal ini telah dialami oleh Petrus sebagai murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Kala itu dia beranggapan bahwa Yesus adalah rabi, guru. Bahkan dia mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang bisa memberikan warna tersendiri dalam kehidupan daripada Petrus. Tapi sayangnya kenyataan ini saudara, Petrus benar-benar kecewa. Petrus benar-benar merasa tidak terpikirkan bahwa hidupnya terhempas oleh karena keadaan yang dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus itu ditangkap, diadili, bahkan juga Petrus mengalami saat itu hilang arah dan tujuan hidupnya. Saya mau mengatakan di sini saudara, hidup ini kita harus belajar bagaimana kita mengalami Allah. Nah, mengalami Allah itu adalah bagaimana kita menghargai hidup. Karena hidup tidak datang secara kebetulan, hidup tidak datang secara percuma, tapi hidup adalah sesuatu rangkaian cerita dan tujuan-tujuan di dalamnya bagaimana Allah ingin supaya kehidupan kita itu memiliki makna yang berkualitas. Sebab itu, mari kita belajar terus bagaimana supaya hidup kita ini diwarnai oleh warna daripada Allah dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Saya percaya saudara, kalau saja Petrus mengalami hal yang demikian, pasti saudara dan saya pun mengalami hal yang sama. Tapi coba mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan berkata begini, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari antara semuanya? Maka Simon Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan sampai 3 kali Tuhan berkata demikian kepada Simon Petrus. Kekasih Tuhan, kalau sampai Tuhan berkata yang terakhir atau ketiga kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka di situ Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Saya ingin mengatakan yang ketiga ini saudara. Bagaimana ketika Simon berkata yang tidak dikatakan manakala pertama atau kedua. Simon mengembalikan seluruhnya kepada kemahatauan Yesus tentang dirinya. Simon mengembalikan bahwa Allah, Yesus yang dianggap sebagai gurunya, tahu apa yang tersimpan di dalam hati daripada Petrus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, sering kita harus menemukan arti daripada kemahatauan Tuhan terhadap hidup kita.
Sampai akhirnya kita akan belajar untuk menyerahkan segenap hidup kita ini dalam satu koridor, bahwa Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu apa yang sesungguhnya baik untuk kita lakukan, baik untuk kita kerjakan. Bahkan Dia mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah seperti apa yang Dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dari sana kita belajar bagaimana antara keaslian dan kepalsuan daripada sebuah jawaban iman percaya Simon Petrus kepada Tuhan. Mungkin yang pertama dan yang kedua, Simon berkata asal hanya dia berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Tetapi antara asli dan palsu itu sangat tipis sekali. Maka perlu mengalami yang namanya ujian. Proses bagaimana iman percaya kita ini mengalami satu ujian. Dan di dalam ujian itulah kita menemukan sebuah keaslian. Apakah kita benar-benar palsu atau kita benar-benar asli. Nah, kalau yang palsu, dia akan sirna, dia akan runtuh, dia akan hilang lenyap. Tapi ketika memang iman daripada Petrus, dia mengembalikan pada Tuhan, "Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Engkau mengerti siapakah aku ini." Dan disitulah sesungguhnya sebuah keaslian bahwa Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Pantas kalau Tuhan berkata yang ketiga, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya saudara sedang mengalami peristiwa kehidupan ini. Ada kepahitan, ada kekecewaan, ada diperlakukan tidak adil. Mungkin kita memberontak, kita marah kepada Tuhan disebabkan karena apa yang Tuhan mau itu yang tidak bisa kita lakukan. Karena kita masih menurut keinginan-keinginan kita. Dan di sanalah akhirnya warna yang dalam hidup kita bukan lagi warna Tuhan, tapi warna keinginan-keinginan kita. Saya kembali apa yang menjadi catatan pertama tadi, saudara. Untuk kita menghargai Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan yang hidup itu, maka kita juga menghargai hidup kita. Bahwa hidup kita ini berharga, hidup kita ini begitu mulia, hidup kita ini bagaikan biji matanya Tuhan. Segala rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan ingin jadikan dalam diri saudara dan saya. Jangan sekali-kali kita menganggap kecil. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita ini tidak ada arti, tidak mampu. Kita menjadi satu produk gagal. Kita menjadi prototipe yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jangan hiraukan itu. Jangan dengarkan perkataan di sekeliling kita. Jangan ragu dan takut terhadap apa kehidupan yang kita alami. Saya mau mengatakan, karena Tuhan sampai hari ini bekerja pada orang-orang. Dia membidik, Dia mencari orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya. Bagaikan seperti Petrus mengalami. Dan ketika Petrus mengalami suatu jamahan Tuhan, suatu roh Allah bekerja dalam dirinya, maka ada satu perubahan hidup. Petrus yang dulu bukanlah Petrus ketika dia mengatakan, "Seperti engkau tahu isi hatiku Tuhan." Kita harus menemukan titik daripada keserahan hidup kita. Kita pasrah, kita berserah, dan kita yakin bahwa di keyakinan kita yang menyerah ini, maka Tuhan bekerja dengan hebat. Tuhan bekerja dengan leluasa, karena disitulah kita tahu Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Dahsyat, Maha punya rencana yang indah. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Lewat perenungan daripada program
sekolah kehidupan ini. Saya mengajak dan menghimbau, tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan. Tidak ada sesuatu pun yang membawa kita menjadi putus asa. Tapi biarkan sesuatu itu menjadi satu keadaan yang membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan meyakinkan kita bahwa hidup apapun hari ini, jangan remehkan. Karena warnailah hidupmu, warnailah hidup kita dengan warna daripada Tuhan. Sekalipun pelangi oleh karena satu kali adanya hujan, tapi akan menjadi indah pada waktunya. Kiranya lewat program Sekolah Kehidupan ini kita diberkati. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan berkati kita.